untuk tidak menuju ke tengah tempat acara. Terima kasih. Para undangan yang kami hormati, acara pelantikan Bapak Marzuki Darusman, Sarjana Hukum sebagai Sekretaris Kabinet Republik Indonesia dimulai. Diawali Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2001. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Kabinet dan dalam rangka meningkatkan pemberian dukungan staf dan pelayanan administrasi secara lebih efisien dan efektif kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara, perlu mengangkat Saudara Marzuki Darusman SH sebagai Sekretaris Kabinet. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat Saudara Marzuki Darusman SH sebagai Sekretaris Kabinet dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain setingkat dengan jabatan Menteri Negara. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2001, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Muhammad. kata pengantar oleh Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Menteri, para pejabat pemerintahan yang lain, para hadirin dan hadirat, hari ini kita akan melantik Saudara Marzuki Darusman Sarjana Hukum selaku Sekretaris Kabinet yang baru menggantikan Saudara Mas Simanjuntak Sarjana Hukum yang telah diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan ini merupakan sebuah kejadian yang biasa, tetapi ini terjadi di tengah-tengah perkembangan yang selama ini dirasakan kebutuhannya, yaitu bahwa saya selaku kepala negara memiliki seorang koordinator yang melakukan koordinasi atas segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kepala negara. Tapi saya selaku kepala pemerintahan juga memerlukan seseorang yang akan melakukan atau mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk itulah maka Sekretaris Negara diangkat atau ditunjuk. Jadi tugas beratnya adalah untuk melakukan koordinasi, dan koordinasi ini juga harus diingat dua hal di dalamnya. Pertama, agar supaya koordinasi ini efektif, hendaknya yang bersangkutan memperoleh posisi yang cukup memadai untuk melakukan koordinasi yang dimaksudkan. Kedua, koordinasi itu juga harus dilakukan agar supaya Sekretaris Negara ini tidak melintih atau mengalahkan tugas-tugas menteri-menteri yang berada di bawah atau dalam pengawasannya. Ini adalah suatu hal yang berat rumusannya, karena itu dalam waktu dekat ini akan
akan diadakan peninjauan lebih dalam lagi mengenai kedua hal itu, yaitu antara sekretaris kabinet dan koordinator, antara orang yang melakukan kegiatan untuk mengawasi apa yang dilakukan dalam konteks saya sebagai kepala negara, dan orang yang melakukan kegiatan dalam apa yang dianggap sebagai fungsi sebagai kepala pemerintahan. Inilah yang penting saya katakan di sini, agar supaya nanti kita semua memperbaiki apa yang telah menjadi garis kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Islam. Ya. Bersediakah saudara diambil sumpah menurut agama Islam? Ya. Saya persilakan saudara mengikuti dan mengulangi lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara rahasia sesuatu atau menurut perintah harus saya rahasia, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Sebelum Bapak menerima jabatan ini, apa Bapak berkonsultasi dengan partai Bapak? Sebelum menerima jabatan ini, apa Bapak berkonsultasi dengan Golkar? Menerima jabatan ini, Pak. Sini aja, Pak. Pak, sini aja, Pak. Apa udah berkonsultasi dengan Golkar, Pak? Apakah sebelum menerima jabatan ini, apa Bapak berkonsultasi dengan Golkar, Pak? Khususnya, Pak. Kasih dulu di PC. Pici. Ini udah enak. Kamera di sini. Udah enak, Pak. Cuas ini, Pak. Jalan-jalan, Pak. Apa? Iya, apakah sebelum Bapak menerima jabatan ini dikonsultasikan dengan partai Bapak, khususnya dengan Bapak Akbar Tanjung? Ini untuk penunjukan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, dan pada saat ini diberitahukan kepada saya juga menyampaikan kepada Presiden bahwa ini dibicarakan dengan Pak Akbar Tanjung. Jadi ini adalah sesuatu yang diketahui dan dibenarkan oleh Saudara Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Jadi tanggapan Pak Akbar hanya membenarkan tindakan Bapak. Pak Akbar Tanjung itu komentarnya apa? Alasan Pak Marzuki menerima jabatan itu Pak apa? Karena dulu pernah sudah di kabinet, Pak. Ya, ini sebagaimana tadi disampaikan Presiden, ini adalah suatu
penunjukan dalam situasi yang tidak biasa, ya. Dan tadi saya bicara dengan Presiden beberapa ketentuan atau pengertian dasar mengapa dapat dipertimbangkan untuk menerima, yaitu bahwa jabatan sekretaris kabinet ini juga dimandatkan untuk mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu salah satu masalah yang saya ajukan kepada Presiden sebagai suatu ketentuan bila mana saya akan mengambil jabatan ini. Yang kedua adalah bahwa fungsi sekretaris kabinet ini juga ditujukan untuk meletakkan hubungan yang layak dengan atau yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping juga saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini Presiden meminta kepada saya untuk menyampaikan suatu penilaian tentang fungsi sekretaris kabinet ini untuk ditinjau ulang bagaimana posisinya, dan dengan demikian Presiden meminta agar supaya saya merumuskan sepenuhnya fungsi daripada sekretaris kabinet dalam semangat untuk memperlancar kerja kabinet dan memajukan kerja dalam kabinet dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pak, penunjukan Bapak ada kaitan dengan kompromi politik, Pak? Penunjukan ini tentu tidak bisa dipisahkan dari upaya-upaya untuk memberi suatu dorongan atau suatu pengembangan dari kegiatan pemerintah untuk mengisi vakum yang diciptakan dengan penunjukan Saudara Mas Ilham sebagai Menteri Kehakiman. Dan dengan demikian ini sesuatu yang tentu diterima dalam kesadaran bahwa fungsi sekretaris kabinet juga dipertalikan dengan pencarian suatu jalan keluar dari suasana yang perlu dipulihkan dalam kaitan dengan kerja kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat maupun secara internal selama ini. Artinya pemerintah Fahim mau menjadikan tim lobby baru dengan DPR gitu, Pak? Ya, yang pertama adalah Presiden meminta untuk dilakukan peninjauan secara menyeluruh tentang fungsi-fungsi dari sekretaris kabinet dan ruang lingkup kerjanya untuk menjadikannya sebagai suatu fungsi yang memadai dan tepat dan lebih efektif di masa yang akan datang. Dan yang kedua yang diminta oleh Presiden adalah saya merumuskan apa yang menjadi prasyarat ataupun ketentuan-ketentuan yang saya majukan tadi untuk dapat menerima fungsi ini sebagai sekretaris kabinet. Yang pertama tadi masalah pemberantasan korupsi, kedua pelancaran hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan memajukan kerja kabinet yang selayaknya. Dalam kaitan dengan DPR itu berarti Pak Marzuki disuruh melobi DPR begitu? Itu masih akan dibicarakan dengan Presiden bersama dengan Sekretaris Negara dan nanti akan diputuskan awal minggu depan bagaimana selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kapasitas ini. Pak, ada andil Pak Akbar Tanjung dalam pengangkatan Bapak? Saya mengetahui bahwa Pak Akbar sepenuhnya mengetahui perkembangan ini dan dengan demikian maka inilah satu penunjukan yang secara politik diketahui oleh Ketua Umum DPP Golkar, yaitu Saudara Akbar Tanjung, dan dengan demikian
Presiden juga mengetahui bahwa penunjukan ini diketahui sepenuhnya oleh Ketua Umum DPP Golkar. Artinya penunjukan ini dalam rangka merubah sikap Golkar dalam soal ini? Itu terlalu dini mungkin untuk menyimpulkan, tetapi bagaimanapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden tentunya tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengambil atau menempatkan posisi Presiden dalam kedudukan yang sebaik-baiknya. Oh, Ibu nggak ikut, Pak. Berita pertama ditunda kapan, Pak?